Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Sila pertama memiliki nilai ketuhanan. Sila pertama juga memiliki hubungan dengan keyakinan, spiritual, ketakwaan, dan toleransi. Kita akan bahas mulai dari keyakinan. Keyakinan pada sila pertama kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Kemudian spiritual, artinya jiwa. Sila pertama haruslah tertanam dan tumbuh di dalam jiwa kita, sehingga melahirkan keyakinan yang kuat. Ketakwaan, artinya memiliki ketaatan. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Toleransi, artinya saling menghormati sesama umat beragama. Ini sangat penting demi menjaga keutuhan persatuan Indonesia. Kemudian, bagaimana penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ayo, bagaimana? Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa Tuhan itu ada, Maha Kuasa, dan bersifat sempurna. Yang kedua, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, menanamkan ketakwaan dalam sanubari, serta menerapkan dalam kehidupan. Dengan jalan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang diyakini. Dan tetap saling menghormati antar umat beragama. Tidak dibenarkan saling mengganggu dan mencemooh antar umat beragama. Sebab sila pertama menekankan kepada kerukunan beragama. Ingat ya, kerukunan beragama. Bagaimana contoh penerapannya? Bagaimana? Ayo, bagaimana? Contohnya bagaimana? Penerapan paling utama adalah beribadah. Beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakini. Saling menghormati tata cara peribadatan orang lain. Saling menghormati kepada semua orang, baik dari keyakinan yang sama ataupun berbeda. Tidak membedakan seseorang karena agama. Tidak pula memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan tidak dibenarkan mencemooh ataupun menghina agama lain. Apalagi berkelahi dan perpecahan antar umat beragama. Salah. Sangat salah. Contoh sederhananya adalah sholat 5 waktu bagi yang muslim, ibadah di gereja bagi yang Kristen, misa bagi yang Katolik, sembahyang bagi yang Hindu, dan seterusnya sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
Kemudian, berdoa pada setiap aktivitas dan kegiatan sehari-hari, baik itu makan, minum, belajar, bepergian, dan lain-lain, agar setiap langkah dan usaha kita diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan. Jika kita bertemu dengan sesama umat beragama, baik itu bagi agama yang sama ataupun berbeda, selalu bertegur sapa, ramah tamah, menjalin silaturahmi, dan memperkuat kerukunan. Ingat ya, kerukunan beragama. Apalagi jika saudara kita sesama umat beragama memerlukan bantuan, kita harus membantu semampu kita. Dan yang paling utama, harus ikhlas. Apalagi jika ada hari besar atau perayaan suatu agama, kita boleh membantu semampu kita, selama tidak mengganggu aktivitas ibadah kita dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut. Ingat, sekali lagi, kerukunan beragama. Agar lebih paham, ayo tebak manakah yang termasuk pengamalan sila pertama dan mana yang bukan. Menolak ajakan teman untuk bermain karena beda agama, atau mengantarkan teman baru yang berbeda agama ke tempat ibadahnya. Menolak ajakan teman untuk bermain karena beda agama, itu bukan penerapan sila pertama. Kemudian, mengantarkan teman baru yang berbeda agama ke tempat ibadahnya. Teman baru mungkin saja tidak tahu tempat beribadah yang sesuai dengan agama yang dia anut. Jadi, mengantarkan teman baru yang berbeda agama ke tempat ibadahnya merupakan salah satu penerapan Pancasila yang pertama. Benar. Kemudian, berdoa sebelum memulai kegiatan belajar di kelas. Lalu, berdoa setelah selesai kegiatan belajar di kelas. Berdoa sebelum memulai kegiatan belajar di kelas merupakan salah satu penerapan sila yang pertama. Jadi ini benar. Kemudian bagaimana dengan berdoa setelah selesai kegiatan belajar di kelas? Baik sebelum atau sesudah melakukan kegiatan, kita hendaknya selalu berdoa sesuai agama yang dianut. Jadi, berdoa setelah kegiatan ini juga termasuk penerapan sila pertama. Benar. Sekarang yang lebih sulit. Mengikuti ibadah pemeluk agama lain, tidak mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain, berteman hanya dengan orang yang seagama. D. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Antara A, B, C, dan D, kita disuruh untuk memilih manakah yang termasuk penerapan sila pertama. Kita akan mulai dari yang A, mengikuti ibadah pemeluk agama lain. Jika kita mengikuti ibadah pemeluk agama lain, bisa saja itu bertentangan dengan agama yang kita anut. Jadi, ini bertentangan dengan penerapan sila pertama. Yang A, bukan. Kemudian yang B, tidak mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Ini juga bertentangan dengan penerapan sila pertama yang menerapkan kerukunan antar umat beragama. Jadi B, bukan. Berteman hanya dengan orang yang seagama. Lalu bagaimana dengan orang beda agama? Apakah bermusuhan? Jadi C juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah. Ini yang benar. Kemudian, yang A, mengajak teman yang berbeda agama ikut beribadah. B, melarang teman yang berbeda agama untuk beribadah. C, menghormati teman yang berbeda agama. D, menghindari teman yang berbeda agama. Manakah dari keempat pilihan ini yang merupakan penerapan sila pertama? Yang A, mengajak teman yang berbeda agama ikut beribadah. Mengajak teman yang berbeda agama ikut beribadah itu bisa saja bertentangan dengan agama yang dia anut.
Jadi ini tidak benar. Kemudian melarang teman yang berbeda agama untuk beribadah. Kita tidak boleh melarang orang lain untuk beribadah, baik itu agama yang sama ataupun yang berbeda. Jadi yang B juga salah. C. Menghormati teman yang berbeda agama. Ini baru benar. Kemudian yang D. Menghindari teman yang berbeda agama. Ini jelas sekali salah. Yang sekarang pasti bisa dijawab dengan mudah. Manakah yang termasuk pengamalan sila pertama? A. Menghormati dan rukun dengan agama lain. B. Merendahkan agama lain. C. Mengganggu orang beribadah. D. Menghina orang lain. Yang A. Menghormati dan rukun dengan agama lain. Kalau kita ingat-ingat penjelasan sebelumnya, sila pertama menekankan kepada kerukunan beragama. Jadi A. Menghormati dan rukun dengan agama lain ini jelas sekali benar. Kemudian B. Merendahkan agama lain. Sebelumnya sudah dijelaskan kita tidak boleh mencemooh ataupun menghina agama lain. Jadi B bukan. Yang C. Mengganggu orang beribadah. Mengganggu orang beribadah itu adalah dosa. Ini sangat tidak baik. Jadi bukan penerapan sila pertama. Bukan. Yang D. Menghina orang lain. Menghina orang lain baik yang sama agama ataupun beda agama ini bertentangan dengan seluruh sila yang ada. Jadi yang D ini jelas sekali salah. Selamat, kamu sudah memahami dengan baik nilai yang terkandung dalam sila pertama. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ingat, klik like, subscribe bagi yang belum. Kalau yang sudah, klik lonceng agar kamu dapat pemberitahuan video terbaru. Silahkan share kepada temanmu yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan pembelajaran tentang nilai dari sila pertama. Terima kasih telah menonton. Sekian.